Rahasia surat ini bukan untuk dihafal, tapi dihidupkan. Pernahkah Anda berpikir, mengapa hidup kita sering terasa berat, meski kita rajin salat? Mengapa hati kita masih sering gelisah, meski mulut kita tak henti membaca ayat-ayat suci? Mengapa, walau surah Al-Fatihah kita ulang berkali-kali setiap hari, hidup kita kadang masih jauh dari ketenangan? Sahabatku, disinilah letak rahasianya. Ada satu surat yang bukan sekadar untuk dihafal, bukan pula hanya untuk dibaca, melainkan untuk dihidupkan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, menyadarkan pentingnya tadabbur. Mari kita jujur pada diri sendiri. Betapa banyak umat Islam yang bangga karena bisa menghafal Quran. Anak-anak kita didorong sejak kecil untuk menghafalnya, bahkan kadang kita mengukur kesalehan dari seberapa banyak hafalan. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, apakah hafalan itu sudah menjelma menjadi sikap? Apakah bacaan itu sudah menuntun kita menjadi pribadi yang sabar, rendah hati, dan penuh kasih sayang? Al-Quran bukan sekadar bacaan merdu. Ia adalah kitab kehidupan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mengerjakan amal solih, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Artinya, Al-Quran tidak cukup hanya dibaca, tapi harus dihidupkan dalam amal. Surat yang selalu kita baca, tapi sering kita lupakan. Ada satu surat yang sangat istimewa. Surat yang kita baca paling sering setiap hari. Bahkan, tidak ada salat tanpa surat ini. Betul, surah Al-Fatihah. Sahabatku, pernahkah Anda menghitung berapa kali kita membaca Al-Fatihah dalam sehari? Jika kita salat 5 waktu, maka paling sedikit kita membacanya 17 kali sehari. Dan jika ditambah salat sunnah, bisa puluhan kali. Tapi mari kita renungkan sejenak. Apakah bacaan itu sudah benar-benar menghidupkan hati kita? Atau jangan-jangan ia hanya menjadi rutinitas mekanis yang keluar dari bibir, tanpa sempat singgah di hati? Menghidupkan ayat demi ayat. Mari kita resapi ayat-ayatnya satu persatu, dan saya ingin Anda, sahabatku yang menonton, mencoba merenung sambil mendengarnya. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bayangkan, setiap kali kita memulai sesuatu, kita sebenarnya sedang mengingat bahwa kasih sayang Allah selalu menyertai. Tapi coba tanyakan pada diri kita, apakah kita sungguh-sungguh memulai segala sesuatu dengan ingatan itu? Atau kita hanya melafalkannya tanpa makna? Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalimat ini bukan hanya ucapan syukur, tapi kesadaran penuh bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah. Sekarang saya ingin Anda berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam. Lalu tanyakan, sudahkah saya bersyukur atas hidup ini? Atau masih sering mengeluh, membandingkan diri, merasa kurang? Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat ini seolah berbisik, jangan pernah merasa sendiri. Jangan merasa ditinggalkan. Karena kasih Allah selalu meliputi kita. Coba bayangkan, jika kita benar-benar menghidupkan ayat ini, apakah kita masih tega berbuat kasar kepada orang lain? Maliki Yaumidin. Dialah penguasa hari pembalasan. Ini adalah pengingat agar setiap langkah kita berhati-hati.
Apakah saya berbuat adil? Apakah saya menyakiti orang lain? Karena sekecil apapun perbuatan kita, kelak akan diperhitungkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Coba renungkan, seberapa sering kita benar-benar bergantung kepada Allah, bukan kepada manusia. Apakah doa ini sudah kita hidupkan dalam kehidupan nyata? Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini adalah inti dari doa kita. Kita bukan hanya minta rezeki, bukan hanya minta kesembuhan, tapi kita minta jalan hidup yang lurus. Sahabatku, apakah kita sudah sungguh-sungguh memohon bimbingan itu setiap hari, lalu berusaha menempuhnya dengan amal nyata? Sahabatku, saya ingin mengajak Anda untuk berhenti sejenak sekarang. Bayangkan, kalau setiap ayat Al-Fatihah ini benar-benar kita hidupkan. Bagaimana jadinya hidup kita? Kita akan memulai hari dengan penuh kesadaran akan kasih sayang Allah. Kita akan lebih mudah bersyukur, tidak mudah iri, tidak gampang marah. Kita akan lebih berhati-hati, karena sadar ada hari pembalasan. Dan kita akan lebih tegar menghadapi hidup, karena yakin Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Bukankah jika semua itu kita jalani, hati kita akan lebih damai? Hidup kita akan lebih terarah. Bahaya jika hanya dihafal. Namun sahabatku, sebaliknya, jika Al-Fatihah hanya berhenti di bibir, maka ia akan menjadi sekadar rutinitas. Kita bisa membaca 17 kali sehari, tapi tetap merasa kosong. Kita bisa menghafalnya, tapi tetap mudah marah, curang, dan iri. Inilah bahaya besar, hafal tapi tidak hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran justru melaknat mereka. H.R. Ahmad, kenapa? Karena mereka membaca, tapi tidak mengamalkan. Hidup bersama Al-Fatihah. Sahabatku, mari kita ubah cara kita. Jangan lagi sekadar membaca. Jangan sekadar menghafal. Tapi mari kita hidup bersama ayat-ayat ini. Mulailah hari dengan bismillah yang sungguh-sungguh. Ucapkan alhamdulillah dengan hati yang benar-benar bersyukur. Ingatlah kasih Allah dalam setiap langkah. Takutlah pada hari pembalasan ketika kita hampir tergelincir. Sandarkan segalanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Dan jangan berhenti berdoa agar ditunjukkan jalan lurus. Sahabatku, saya ingin mendengar dari Anda. Tulis di kolom komentar, bagian mana dari surah Al-Fatihah yang paling Anda rasakan menyentuh hati. Dan bagaimana Anda ingin menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berbagi, agar komentar ini menjadi pengingat satu sama lain, menjadi ladang amal, dan menjadi bukti bahwa kita sedang berusaha menghidupkan ayat-ayat Allah. Sahabatku, rahasia besar dari surat ini adalah bukan untuk dihafal, tapi dihidupkan. Karena yang Allah inginkan bukan sekadar lantunan indah, tapi kehidupan yang lurus, hati yang bersih, dan amal yang nyata. Mulai hari ini, mari kita jadikan Al-Fatihah bukan sekadar bacaan wajib salat, tapi cahaya yang menerangi setiap langkah kita. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang benar-benar hidup bersama Al-Quran. Amin ya Robbal Alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.